怎么办？怎么办啊？彭伟，抱歉，我先走了，不耽误大家。他就是那个能守护你一生，值得之冰，我想知道我们之间的差距。拥有配得上你的实力。一切的人看清的是你吗？冬儿，我会全力出手。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 143 bagian sebelumnya. Yang dimana dalam cerita ini, Tang Wutong akan memberitahu Yuho tentang identitas dia yang sebenarnya, serta mengatakan jika hatinya terasa hancur ketika melihat Yuho mengorbankan hidupnya dalam menghadapi Kaisar Naga Long Xiaoyao. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, Tang Wutong mengatakan jika kenangan Wang Dong'er bukanlah satu-satunya yang ada dalam pikiran Tang Wutong. Sehingga Tang Wutong kemudian bertanya kepada Yuho, apakah Yuho tidak menyadari ketika Wang Dong'er masih bersama Yuho? Wang Dong'er tidak pernah menceritakan tentang kisah masa kecilnya, yang dimana pada saat itu Wang Dong'er tidaklah mengingat apapun yang terjadi di masa kecilnya. Sementara Tang Wutong merupakan identitas dia yang sebenarnya. Tang Wutong mengatakan jika kenangan Wang Dong'er adalah tahun-tahun yang dihabiskan bersama Yuho, sedangkan Tang Wutong memiliki banyak kenangan tentang masa kecilnya dan beberapa sisa kenangan tersebut berasal dari Wang Qiu'er. Meskipun Tang Wutong tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun untuk saat ini ingatan Wang Dong'er telah mengambil alih di antara semua ingatan Tang Wutong. Sehingga Tang Wutong beranggapan jika ingatan masa kecilnya dan sisa ingatan Wang Qiu'er sepertinya telah menyatu dengan ingatan utama Tang Wutong. Tang Wutong mengatakan jika dia telah terjebak oleh dua ingatan tersebut. Namun Tang Wutong menyadari jika dia tidaklah bisa kehilangan Yuho, yang dimana Yuho sangat penting di kehidupannya. Tang Wutong mengakui jika dia tidaklah bisa berbohong kepada Yuho jika dia bukan sepenuhnya Wang Dong'er. Dengan adanya ingatan-ingatan ini membuatnya merasa takut dan tidak tahu apakah Yuho bisa menerimanya kembali. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yuho kemudian merangkul tubuh Tang Wutong serta membelai rambutnya dan mengatakan jika Tang Wutong terlalu banyak berpikir. Yuho mengatakan jika Tang Wutong telah menjadi Dong'er miliknya sejak kekuatan jiwa mereka berdua menyatu dan kembali menciptakan kekuatan Haodong. Yuho mengatakan jika dia dapat memahami semua yang dikatakan oleh Tang Wutong dan alasan kenapa Tang Wutong menjadi seperti ini, yang dimana hal itu karena penyakit aneh yang diderita oleh Tang Wutong ketika dia masih kecil. Jika Yuho mengetahui Tang Wutong adalah Dong'er tanpa ingatan masa kecilnya, bahkan jika Tang Wutong benar-benar melupakan Yuho, dirinya akan mencari sebuah cara untuk membuat Tang Wutong kembali menyukainya. Yuho berjanji jika kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Tang Wutong pergi meninggalkannya kembali. Sambil bersandar di pelukan Yuho, Tang Wutong kemudian menutup kedua matanya dan memberitahu jika dia benar-benar belum siap untuk hari ini. Tang Wutong merasa takut jika dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada Yuho jika dia adalah Wang Dong'er. Tang Wutong mengatakan jika dia harus tetap mencobanya karena Tang Wutong tidak mengetahui apakah di masa depan masih memiliki kesempatan jika melewatkan kesempatan ini. Tang Wutong berjanji jika dia pasti akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyatukan kembali semua ingatannya, sehingga hal ini membuat Yuho merasa senang. Namun ketika melihat Tang Wutong tiba-tiba terdiam, Yuho kemudian bertanya ada apa dengan Tang Wutong. Dengan wajah serius, Tang Wutong khawatir akan ada masalah di masa depan jika mereka terus bersama, yang dimana Yuho harus mendapatkan persetujuan dari ayah Tang Wutong terlebih dahulu jika ingin selalu bersama Tang Wutong di masa depan. Namun dengan penuh percaya diri, Yuho mengatakan jika dia memiliki bakat yang luar biasa di antara generasi muda, sehingga bagaimana mungkin ayah Tang Wutong tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Namun sambil menggelengkan kepala, Tang Wutong mengatakan jika masalah ini tidak akan semudah itu, yang dimana Tang Wutong adalah satu-satunya putri dari keluarga mereka dan cinta ayahnya kepada Tang Wutong jelas tidak kalah besar daripada Yuho. Ayah Tang Wutong pernah mengatakan jika siapapun yang ingin menikahi putrinya,
maka orang tersebut harus lulus terlebih dahulu dari ujian yang diberikan. Yuho mengatakan jika dia telah siap untuk menerima ujian dari ayah Tang Wutong. Bahkan dia akan menerima setiap ujian betapa sulitnya ujian tersebut. Yuho percaya jika ayah Tang Wutong tidak akan mempersulitnya setelah dia mengetahui jika Yuho sangat mencintai Tang Wutong. Namun sebuah tanda Trisula Dewa Laut di dahi Tang Wutong tiba-tiba berkedip ketika dia ingin memberitahu siapa sosok ayah Tang Wutong sebenarnya. Sementara Yuho tidak memperhatikan hal itu. Tak lama kemudian, Tang Wutong bersandar di pelukan Yuho sambil perlahan menutup kedua matanya. Tidak berselang lama, ketika pagi telah tiba, sinar matahari perlahan menyinari mereka berdua. Yuho kemudian membuka kedua matanya dan melihat ke arah Tang Wutong yang masih tertidur nyenyak di pangkuannya. Terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Aku penasaran kalian berdua ada di mana." Dia tidak menyangka jika Yuho dan Tang Wutong ternyata ada di tempat ini. Yuho kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara tersebut dan melihat jika sumber suara ini ternyata berasal dari Guru Zoe. Sementara Tang Wutong segera terbangun setelah mendengar suara tersebut. Sambil tersenyum, Guru Zoe mengatakan jika mereka berdua akhirnya bersatu kembali dan kali ini usahanya tidak sia-sia. Guru Zoe beranggapan jika sepertinya mereka berdua telah menyelesaikan masalah di antara mereka. Sehingga hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Guru Zoe mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh mereka berdua. Namun Guru Zoe mengatakan jika tentu saja dia mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa membantu Yuho dan Tang Wutong serta mengatur semua ini. Meskipun Guru Zoe tidak mengetahui bagaimana Tang Wutong dapat meyakinkan Yuho, namun Guru Zoe percaya jika Tang Wutong pasti memiliki sebuah cara. Yuho kemudian bertanya kepada Guru Zoe kenapa dia datang sepagi ini untuk mencarinya. Namun Guru Zoe mengatakan apakah Yuho sudah melupakan tugasnya. Apakah Yuho tidak ingin lulus ujian. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho teringat jika dia harus menyelesaikan ujian kelulusannya. Sementara Guru Zoe memperingatkan kepada Yuho jika dia tidak mengikuti ujian, maka Yuho harus menunggu setidaknya 3 tahun sebelum mendapatkan kesempatan berikutnya. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian langsung menarik tangan Tang Wutong untuk pergi bersamanya. Sehingga hal ini membuat Tang Wutong tersipu malu. Sementara itu, setelah tiba di depan pavilion Dewa Laut, Yuho mengajak Tang Wutong untuk berlutut di depan pohon emas dan bersujud dengan hormat. Yuho kemudian memberitahu Master Mu'en jika dia akhirnya kembali menemukan Wang Dong'er dan saat ini namanya adalah Tang Wutong. Selain penyakitnya telah sembuh, mereka akhirnya bisa bersama kembali. Yuho berjanji jika dia tidak akan lagi pernah melepaskannya dan akan selalu berada di sisi Tang Wutong untuk melindungi dan mencintainya. Yuho mengatakan jika dia akan menjadikan Tang Wutong sebagai istrinya dan jika memungkinkan, Master Mu'en harus datang ke dalam acara pernikahan mereka berdua, yang dimana Master Mu'en merupakan keluarga terdekatnya, sehingga mereka berdua akan sangat bahagia jika Master Mu'en bisa memberikan restu kepada mereka. Mendengar hal tersebut, cahaya kemasan tampak berkedip di pohon emas dan seolah-olah Dewa Naga dahulu Mu'en sedang menjawab ucapan Yuho. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara yang mengatakan jika Yuho masih muda namun sudah berpikir untuk menikah. Bukankah dia sebelumnya selalu murung dan tidak bersemangat? Mendengar hal ini, Yuho dan juga Tang Wutong kemudian melihat ke arah sumber suara tersebut, yang dimana sumber suara ini berasal dari Elder Swan. Sementara Tetua Song dan para tetua pavilion halaman dalam lainnya mengikutinya dari belakang. Sehingga Yuho dan juga Tang Wutong langsung memberikan salam kepada mereka. Elder Swan kemudian melihat ke arah Yuho dan juga Tang Wutong yang bergandengan tangan, sehingga membuat Elder Swan tidak kuasa menahan tawa dan mengatakan apakah mereka berdua sudah puas. Elder Swan mengatakan jika Yuho ingin kembali meninggalkan kota Shrek, maka Tang Wutong harus tetap tinggal, yang dimana Yuho bisa pergi kemana saja dia mau. Namun Yuho mengatakan jika dia tidak akan pergi dan akan selalu berada di sisi Tang Wutong. Mendengar hal ini seketika membuat para tetua pavilion Dewa Laut langsung menertawakannya. Sementara Tetua Song tidak kuasa menahan senyum dan menggelengkan kepala. Tetua Song mengatakan jika bagaimanapun juga mereka masihlah anak muda. Mendengar hal ini, Yuho kemudian menggaruk kepalanya dan tersipu malu. Setelah sedikit bercanda, Tetua Swan kemudian mengajak semua orang untuk berbicara tentang urusan resmi, yang dimana dia telah mendengar dari Guru Zoe jika Yuho berencana untuk lulus ujian dan menyelesaikan pendidikannya di akademi. Yuho kemudian membenarkan hal tersebut dan mengatakan jika dia telah belajar di akademi selama bertahun-tahun dan ingin lulus ujian agar bisa secara resmi menjadi lulusan dari halaman dalam.
Dikarenakan penampilan Yuho sangat luar biasa, Elder Swan meminta kepada para tetua pavilion Dewa Laut untuk mengawasi Yuho dalam ujian kelulusan. Sementara Guru Zhou akan menjadi pengawas utama, sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Elder Swan kemudian meminta kepada Guru Zhou untuk memberitahu ujian apa yang harus dia hadapi. Guru Zhou mengatakan jika pada awalnya mereka akan memberikan Yuho 7 ujian. Namun dikarenakan kontribusi Yuho sangatlah besar kepada pihak akademi dan Yuho juga merupakan bagian dari pavilion Dewa Laut, maka 7 ujian akan dibulatkan menjadi 3 ujian. Sehingga hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut dan dia merasa jika 3 ujian yang diberikan mungkin akan sangat sulit. Guru Zhou mengatakan dikarenakan Yuho mempelajari tentang alat jiwa dan juga roh pelindung, maka Yuho akan menerima ujian dari Dekan Yan dan juga Dekan Xianlin yang dimana Dekan Xianlin memberikan ujian kepada Yuho untuk membuat meriam jiwa stasioner tingkat 9 untuk akademi. Sementara ujian yang diberikan oleh Dekan Yan, Yuho harus menghadapi Dekan Yan serta mampu untuk mengalahkannya. Sehingga hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Apakah ini benar-benar merupakan ujian kelulusan?